Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Izin ya buka masker ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu ya, agar segala sesuatunya diberikan kemudahan, kelancaran dalam praktek maupun pembelajaran hari ini. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap-siap ya. Ahmad Alwatika ada sendiri. Haji Sasan nggak masuk. Kenapa? Sakit. Apa? Ali Hasan ada? Ananda Cendekian, Andika hadir. Andika Maulana, Anissa pembinaan. Arif Rahmansyah hadir. Aryan Fabiansyah, Audrey, Azahra Nabila, Bagas, Cipta Fikri, Dewi Indah, Dimas Aji, Dian hadir ya. Diego, Hadir. Dimas Rangga, Vicky hadir. Eka hadir. Erika, Erwin Prasetya, Akila, Eja sakit Pak. Rian iya. Ibnu Rifai ya. Oke, alhamdulillah hampir semuanya masuk ya, hampir semuanya masuk. Ada satu yang alfa, ada yang sakit ya, ada yang begini. Bagaimana keadaan kalian semuanya sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nanti kalau ada yang merasa kurang sehat ya, karena memang kondisinya masih pandemi, silakan izin ya, silakan izin Pak, badan saya kurang sehat Pak. Nanti bisa kita arahkan ke ruang UKS terlebih dahulu. Kalau tidak ada perubahan semakin parah, bisa kita panggil orang tua ya untuk itu. Oke. Tapi alhamdulillah kalian sehat hari ini semuanya ya. Oke. Selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta tanah air ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Maka dari itu kita sama-sama bisa menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu atau Pancasila nih, lafal Pancasila nih, atau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Oke, kalau Pancasila berarti harus ada yang mimpin ya.
Kira-kira siapa yang mau mimpin nih? Oke, udah. Bego ya? Ya. Oke. Mana ya, Pak? Bego ya? Ya, Bego langsung Bego. Vicky, oke Vicky, boleh. Vicky. Pancasila. Hah? Oh, Andika ya, ya Andika. Andika Arja Kusuma ya. Silakan. Berdiri semuanya. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tembakan dan kalkulator ya, kalkulator kemudian pembahasan hari ini atau pertemuan hari ini kita akan dibahas tentang engine management system. Nah, ini sangat erat hubungannya antara engine management system dengan EVI. Oke. Dari seluruh siswa nih saya tanya, kalian pernah nggak pergi ke tempat atau ke daerah yang ini? Ada misalkan contoh di puncak ya, puncak atau di Dieng ya, tempat yang daerahnya ini, ya, tempat yang daerahnya ini. Kalian mungkin pernah ke sana membawa sepeda motor atau touring ke sana, atau kalian bawa mobil atau orang tua kalian bawa mobil ke daerah yang lebih dingin. Ya. Biasanya di daerah yang lebih dingin, kendaraan itu akan sulit untuk dihidupkan, terutama pada saat awal. Ya. Saat awal kendaraan mau dihidupkan itu sulit. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Itu biasanya terjadi karena ada perbedaan atmosfer antara daerah yang lebih tinggi ya, dan daerah yang normal. Oke, jadi atmosfernya berbeda, suhunya berbeda. Nah, di mobil atau kendaraan sepeda motor ya yang menggunakan karburator itu sering terjadi. Tapi di mobil-mobil atau kendaraan sepeda motor yang injeksi itu sangat jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena semuanya sudah terprogram atau terproses secara komputerisasi dengan ada bantuan engine management system. Maka dari itu engine management system ini sangat berfungsi sekali untuk mengatur segala sesuatunya agar kendaraan itu mencapai performa terbaiknya, ya, baik itu dari sulit dihidupkan itu jadi mudah dihidupkan, atau mesin yang panas bisa langsung dihidupkan dengan bantuan sensor, prosesor dan aktuator. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Oke, selanjutnya ini saya menemukan botol ya. Ada dua botol. Ada dua botol yang berbeda. Yang pertama, botol apa ini? Kosong. Apa yang terjadi jika botol ini kita kemas-kemas, kita beli ke kanan, kita pukul-pukul, rusak. Ya. Kemudian
Botol apa bedanya dengan yang awal tadi? Ada isinya. Jika kita perlakukan yang sama, ini si botol kita remas-remas, ya, kita pukul-pukul, kita tekan-tekan, apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Tetap kuat ya. Apa yang bisa diambil dari kesimpulan ini? Ini sama dengan hidup kita ya. Di dalam hidup itu penuh dengan tekanan, pukulan, ya, perintangan, berbagai macam perintangan. Ya. Kalau kita seperti botol ini yang ada isinya, kita mau ditekan, mau dipukul-pukul, ya, mau diremas-remas seperti apa, kalau kita ada isinya, ada iman, ada harapan, ada kasih, dan ada pengetahuan yang kita miliki, ya, insya Allah kita tidak akan hancur seperti ini. Oke, paham? Kompetensi ini yang diharapkan kalian ini mampu yang pertama bisa mengemukakan tujuan dari engine management system, ya. Kalau kalian bisa mengemukakan tuh nanti tujuan dari engine management system itu apa sih? Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja dari engine management system. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan komponen utamanya dari engine management system. Komponen utamanya itu nanti ada 3, ya, ada 3. Itu apa aja nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis sensor dan aktuator. Saya minta Dwiki coba bacakan yang pertama. Kenapa? 3 pembelajaran. 1. Melalui diskusi peserta didik mampu mengemukakan tujuan engine management system atau EMS dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja pada engine management system atau EMS dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan komponen utama engine management system atau EMS dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan berbagai jenis sensor dan aktuator engine management system atau EMS dengan tepat. Yang terakhir, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan fungsi sensor dan aktuator engine management system atau EMS dengan tepat. Tujuan belajarnya tadi ada 5, sudah dijelaskan semua oleh Wiki, dan itu bisa melihat nanti, ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, selanjutnya mampu mengemukakan tujuan engine management system. Nanti kita melaksanakan pembelajaran dengan metodenya diskusi, ya, ada diskusinya. Kemudian, ya, selanjutnya saya mau memberikan sebuah tayangan video tentang engine management system. Silakan disimak dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wisnu Eko Prabowo dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan otomotif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang engine management system. Pada sistem pengalihan motor, misalnya dari mulai penggunaan platina, CBI, dan setara ECU yang lebih pintar hingga mampu mendeteksi karakter pengguna dan menyesuaikan segala setting yang diperlukan pada motor.
Nah, bahasan kita kali ini adalah pengenalan EMS, yaitu unit sensor, kontrol, dan aktuator. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud Engine Management System? Engine Management System atau EMS adalah suatu sistem pengaturan pada engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem pada engine, dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU, sehingga performa engine terkontrol sesuai dengan kondisi dan keadaan terbaik. Sinyal input diproses di ECU, kemudian ECU akan mengeluarkan output berupa tekanan dan dikirim ke setiap aktuator di seluruh sistem yang ada pada engine. Tujuannya adalah pertama, meningkatkan performa engine menjadi lebih tinggi. Kedua, irit dalam penggunaan bahan bakar. Ketiga, tingkat emisi gas buang yang ramah lingkungan. Komponen EMS terdiri dari sensor sebagai data input, ECU, dan aktuator. Adapun rinciannya sebagai berikut. Sensor A. Sensor temperatur terdiri dari Engine Current Temperature atau ECT, berfungsi untuk mendeteksi suhu air tertinggi di dalam mesin. Impact Air Temperature atau IAT sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang akan masuk sebelum throttle. B. Throttle Position Sensor atau TPS, berfungsi untuk mengetahui posisi derajat pembukaan katup gas atau throttle. C. Accelerator Pedal Position atau APP sensor, berfungsi mengonversi kedalaman injakan pedal menjadi sinyal listrik yang selanjutnya dikirim ke ECU SIM. D. Airflow Sensor atau sensor udara masuk, bagian-bagiannya sensor flap atau impact pressure, airflow sensor LMM, berfungsi mengetahui banyaknya flow aliran udara masuk. Sensor massa udara berbentuk kawat dan film panas, berfungsi mengetahui massa udara yang masuk. Kalman Vortex, berfungsi mengetahui volume udara masuk. Manifold Absolute Pressure atau MAP, berfungsi mengetahui tekanan udara masuk. E. Sensor putaran terdiri dari sensor induktif pada distributor, sensor hal pada distributor, crankshaft position sensor atau CKP, dan camshaft position sensor atau CMP. Ketiga sensor tersebut berfungsi: 1. Sebagai sensor putaran mesin, 2. Sebagai tanda saat pengapian, 3. Sebagai tanda saat injeksi, 4. Untuk mendeteksi posisi camshaft atau top kompresi, 5. Untuk mendeteksi posisi crankshaft. F. Sensor knocking, 1. Berfungsi untuk mengetahui terjadi knocking, 2. Sistem closed loop pengapian, 3. Mendeteksi oktan bahan bakar. Sensor gas buang atau oksigen sensor, berfungsi untuk 1. Memeriksa atau mendeteksi emisi gas buang kendaraan dengan cara mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang. 2. Menentukan apakah mobil bekerja dengan campuran bahan bakar terlalu kurus atau terlalu gemuk. H. Sensor kecepatan kendaraan atau vehicle speed sensor. Sensor ini berada di dalam speedometer dan berfungsi untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan. Di dalam mobil ini terdapat electrical control unit yang bertugas mengatur kerja sistem elektrikal pada semua komponen mobil. ECU terdiri dari beberapa bagian. ECU terdiri dari beberapa bagian yang membentuknya. Bagian yang utama adalah Engine Control Module atau ECM. ECM berfungsi mengatur kerja mesin dari proses untuk starting, menyalakan busi, proses injeksi bahan bakar, sampai proses pendinginan. Selain itu, juga ada modul tambahan atau opsional, antara lain PCM, Powertrain Control Module,
Control Module. TCS, Transmission Control Module. Anti-lock brake system control module. Heating, ventilation, air condition control module. Air vent control module system. Nah, itu tadi penjelasan tentang ECM atau Engine Control Module. Berikutnya adalah aktuator. Aktuator merupakan perangkat yang dikontrol oleh ECU sebagai aktualisasi yang didasarkan pada data-data inputan dari sensor-sensor. Adapun aktuator pada sistem EV antara lain PW pompa bahan bakar berfungsi untuk mematikan kinerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar menuju ke intake manifold atau tulang bakar. ISC, Industrial Control atau IAC, Internal Air Control, berfungsi untuk mengontrol kecepatan hidung atau stasioner pada kendaraan. Koil pengalian berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki yang kemudian diteruskan ke mesin. Lampu indikator engine check atau transmission indicator lamp berfungsi untuk memberi tanda kerusakan engine pada sistem DNS. Kontrol kan AC atau air conditioning berfungsi untuk mengontrol kerja AC. Kontrol elektrik cooling fan berfungsi untuk mengontrol kerja elektrik cooling fan. Elektrik fan akan bekerja bila temperatur mencapai 98 derajat Celcius. Elektrik fan bekerja bila AC on. Jika sensor temperatur rusak, elektrik fan akan bekerja. Demikian tadi ulasan tentang Engine Management System. EMS terdiri dari beberapa sensor, electrical control unit, dan beberapa aktuator. Nah, sekarang coba jelaskan fungsi dari BCM atau Powertrain Control Module. BCM atau Powertrain Control Module. BCM atau Transmission Control Module. Oke, sudah sampai sini. Apa yang bisa diambil dari video tadi? Yang bisa ambil informasi dari video tadi? Ada? Kita buat ada masalah ya di sini. Engine Management System ini adalah salah satu bagian penting dari mesin EV atau injeksi. Ya. Nah, Engine Management System ini sistem pengaturan engine yang mengatur dan mengontrol seluruh sistem dari ECU yang diambil datanya, inputnya itu dari sensor dan dilakukan kerjanya atau outputnya itu dari aktuator. Ya. Kemudian masalah-masalah yang sering terjadi pada mesin EV, ya, itu diantaranya mesinnya tidak bertenaga, ya. Kemudian yang kedua konsumsi bahan bakar yang boros, ya, bisa terjadi, bisa. Kemudian mesin mobil itu tersendat-sendat, ya. Kemudian selanjutnya ada mesin tidak dapat hidup sama sekali. Nah, kemudian
emisi gas buang tidak normal. Emisi gas buang atau sisa gas pembakaran dari knalpot itu yang dihasilkan knalpot itu tidak normal. Nah, itu berkaitan dengan engine management system. Ada terjadi kerusakan-kerusakan pada sensor atau aktuator atau dari prosesor. Oke, nanti saya minta kalian buat kelompok, ya, satu kelompok maksimal 5 orang. Di sini ada berapa siswa ini? 24. Ya, nanti buat 5 kelompok, ya, buat 5 kelompok. Dan nanti akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian bahan ajar dan buku pedoman reparasi atau buku pedoman perbaikan dari unit R3, Suzuki R3. Besok insya Allah kita akan melakukan praktek langsung di mesin atau unit Suzuki R3. Jelas? Oke. Silakan buat kelompok 5 orang satu kelompok, silakan. Kita pisah-pisahkan ya. Kita buat kelompok, bangku dan mejanya buat berkelompok. Silakan. Isi nama kelompok. Wahai setan yang bersembunyi. Seneng banget tuh ya kayak maling. Ya kita harus cari referensi juga sih.
Lo udah ketemu di situ kan kak? Apalagi Ini nambah ke sini. Ini apa nih? dua kepalanya kita dua muka. Salah sih. Jangan lama-lama. Jadi apa dong? Yes. Ada ini kerja dari cara Ini kotep lah. Penyebab yang diakibatkan oleh sensor seperti Penyebab dari mau numpat Nah, ini udah selesai guys. Dah, bagaimana? Kelompok 1 sudah? Ya, Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Selanjutnya kita lakukan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 silakan. Menurut analisis kelompok kami, kemungkinan penyebab mesin tidak bertenaga yaitu masalah pertama dari mesin FB adalah mesin tidak bertenaga. Mesin tidak bertenaga sebenarnya dapat berasal dari berbagai sumber seperti celah busi yang tidak tepat, baik pemakaian rusak, tahanan kabel busi yang sudah tidak sesuai, bahan bakar tersumbat, kompresi lemah, overheat engine, bahkan kopling slip dan rem mobil yang macet. Sekian, itulah menurut analisis kelompok kami penyebab mesin tidak bertenaga.
Menurut analisis dari kelompok kami, penyebab mesin mobil tersendat-sendat yaitu dikarenakan pertama, busi kotor dan celah busi tidak sesuai. Yang kedua, kompresi lemah. Yang ketiga, terdapat kerusakan pada salah satu sensor. Dan yang ketiga, overheat mesin. Dijelaskan dari kelompok 2 tentang masalah sensor yang rusak, ya. Masalah sensor yang rusak yang menyebabkan mobil menjadi tersendat-sendat. Kira-kira sensor apa saja itu? Ya, penyebab dari yang diakibatkan oleh sensor yaitu pertama dari seperti sensor TPS, ECT atau map lemah, sensor di VVT rusak, gagal fungsi ECM, injektor kotor atau rusak, tekanan bahan bakar tidak cukup, dan katup EGR tidak mampu bekerja optimal. Oke. Kita beri applause. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan dipresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis tentang kemungkinan penyebab mesin EV boros, yaitu yang pertama, adanya penyumbatan pada filter udara. Yang kedua, kompresi lemah akibat ring piston. Yang ketiga, sistem pengapian yang tidak normal. Yang keempat, coupling slip. Dan yang kelima, adanya sensor yang rusak. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Kita beri applause dulu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Apa saja menyebabkan saja yang menyebabkan mesin EV boros? Oke, bisa dijawab dari kelompok 3? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sensornya, yaitu dapat berasal dari sensor TPS, kerusakan pada injektor, HET atau MAP bermasalah, kerusakan SCM, dan kata IGR tidak normal. Terima kasih. Oke, kita beri applause. Oke, setelah tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah menjawab atau memberikan presentasi, sekarang giliran kelompok 4, silakan. Menurut analisis kelompok kami, kemungkinan penyebab mesin tidak dapat hidup karena adanya kerusakan pada injektor, kerusakan pada throttle body, kerusakan sensor IAC, sensor ICT, sensor map, hingga kemungkinan terjadi kerusakan pada ECM. Oke, kita beri applause dulu. Selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Saya Pak ingin bertanya. Oke, silakan Nantika. Selain sensor, apakah ada yang perlu diperiksa lagi jika mesin itu tidak dapat hidup? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Andika. Jawabannya itu, jangan terburu-buru untuk memeriksa sistem EV. Terlebih dahulu, pastikan sistem pengapian yang baik. Setelah ini dilakukan, baru kemudian memeriksa aliran bahan bakar, sinyal yang menuju injektor. Terima kasih. Oke, kita beri applause buat Oke, selanjutnya saya mau evaluasi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama saya mau memberikan pertanyaan. Ya. Coba kemukakan tujuan dari Engine Management System atau EMS. Tujuan dari Engine Management System atau EMS sendiri adalah yang pertama performa engine yang tinggi, kedua irit dalam penggunaan bahan bakar, ketiga tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. Coba. Oke, kita mulai ya. Oke, nah. Jadi
tadi ada 3 ya tujuan dari engine management system. Nah, ada 3 tujuannya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama Pak? Sudah dijelaskan tadi ya tentang tujuan dari engine management system ya. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Performa engine yang tinggi. Nah, yang pertama adalah performa engine yang tinggi. Yang kedua, Irit dalam penggunaan bahan bakar. irit dalam penggunaan bahan bakar. Sistem EV itu lebih irit jika dibandingkan dengan yang karburator atau yang konvensional. Dan yang ketiga, Tingkat emisi gas buang yang rendah sehingga ramah lingkungan. oke. Yang ketiga ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena semuanya sudah terkomputerisasi sehingga menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan engine konvensional atau karburator. Oke, selanjutnya saya mau kasih pertanyaan lagi tentang prinsip kerja dari engine management system. Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, silakan. Manajemen sistem terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sensor, elektronik, kontrol unit atau ECU, dan aktuator. Komponen engine manajemen sistem tersebut memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Sensor memiliki fungsi sebagai input yang memberitahu kondisi atau keadaan mesin. ECU merupakan pemroses yang mengolah inputan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Aktuator memiliki fungsi sebagai output. Oke, good. Kita beri applause dulu. Oke, jadi prinsip kerjanya, ya, prinsip kerjanya itu, nah tadi ada komponen juga ya, disebutkan ada 3 komponen utama. Yang pertama tadi sensor, kontrol dan aktuator. Nah, sensor sendiri dia sebagai input, ya. Sensor sendiri dia sebagai input yang memberi masukan ke kontrol atau ECU. Kontrol di sini ECU atau ECM sama saja, hanya beda sebutan saja. Kalau di Honda biasanya nyebutnya ECM, kalau di pabrikan lain ada yang sebutannya ECU, ya sama. Tadi sensor untuk memberikan input, kemudian diolah datanya nih sama ECU atau ECM, kemudian diteruskan ke aktuator sebagai outputnya. Oke, contoh ya, misalkan tadi saya ulangi lagi, misalkan contoh sensor ini kan ada seperti di tubuh kita, ya. Di tubuh kita itu ada sensor, prosesor, dan aktuator. Ya, jika dianalogikan ke tubuh kita, ya, misalkan contoh kita melihat ada lubang di jalan, kita sedang jalan, kemudian ada lubang. Mata kita yang melihat lubang itu, ini sebagai sensor. Mata kita sebagai sensor. Kemudian otak kita mengolah. Oh, di sini ada lubang atau ada batu besar. Kalau kita jalan terus, apa yang terjadi? Nah, kita bisa masuk ke lubang itu atau kita nabrak batu tersebut, ya kan? Nah, makanya diolah nih sama otak, prosesornya, ECU-nya kalau di mobil, ya. Dia mengarahkan untuk menggerakkan aktuator. Kaki kita ini sebagai aktuator. Jika kita melihat tuh tadi di jalan ada lubang gitu kan, ada galian jalan. Saat kita jalan, ada lubang. Karena sensor sudah menginput, memberi masukan, kemudian otak juga sudah memproses,
kaki kita bisa melangkah lebih jauh, ya kan? Atau kita bisa bergerak ke tempat yang lain yang lebih aman. Itu adalah analoginya. Contohnya dari sensor, kontrol, dan aktuator. Selanjutnya sebelum penutup ya, saya mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Apa saja yang kalian pelajari nih dari proses pembelajaran hari ini ya, baik itu dari tujuan, prinsip kerja, kemudian berbagai jenis sensor dan aktuator. Oke, mungkin salah satu atau salah dua bisa memberikan refleksinya hari ini. Siapa? Arya, oke. Yang pertama, sensor engine management system atau MSS. Yang pertama, MAP, manifold absorb pressure. MAP berfungsi sebagai mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah top body yang diakibatkan isapan dari mesin. Yang kedua, TPS atau Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor berfungsi untuk memantaukan posisi throttle apakah terbuka bagian, terbuka penuh atau tertutup, dan untuk mengetahui berapa persen kartu gas throttle dibuka atau berapa lembab kartu gas terbuka saat pedal gas diinjak. Yang ketiga ECT atau engine column temperature. Engine column temperature sensor berfungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin atau air radiator pada saat kerja mesin. Oke, kita beri plus dulu. Selanjutnya tadi refleksi tentang aktuator ya. Oke, siapa bisa menjelaskan beserta fungsi 3 saja yang tidak usah terlalu banyak. Oke, silakan. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar menuju ke intake, manifold atau ruang bakar. ESC berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran atau stasioner pada kendaraan. Engine coil berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki yang kemudian diteruskan ke busi. Oke, tadi 3 ya yang disebutkan nih. Ada 3 yang disebutkan. Yang pertama tentang injektor. Injektor tadi fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar. Terus apa lagi tadi? PSC. Apa tadi? Idle speed control. Ya. Fungsinya untuk mengontrol kecepatan putaran atau stasioner pada kendaraan. Dan yang ketiga, ignition coil, fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik sehingga busi nanti bisa mematikan api. Oke, sudah ya. Ya, baik. Setelah kegiatan pembelajaran kita dari pagi hari ini sampai siang hari ini, ya kita sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, maka dari itu kita perlu mengucapkan syukur. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tutup pertemuan hari ini. Ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan, Bagas. Ya, sebelum kita pulang, alhamdulillah kita berdoa.
Yang pertama sampai tujuan melalui kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai.